Jumpa lagi dengan Smart Vistiono. Kali ini lanjutan video sebelumnya. Kalau sebelumnya saya sempat bahas mengenai digital banking, electronic transaction dan electronic payment, dan vlog saya yang lama 15, 16, 17 mengenai bagaimana kita menjadi transaksi cashless, nggak pakai cash, tidak pakai kartu, cardless, nggak pakai contactless. Tapi itu transaksi itu masih banyak di area-area tertentu dan belum bisa cross daerah, cross negara. Video kali ini saya akan mencoba menjelaskan, mungkin banyak dari Anda nanya-nanya atau ada yang pernah dengar namanya cryptocurrency. Kalau Anda masih bingung dengan cryptocurrency, kita coba mungkin kata-kata yang mungkin lebih Anda sering dengar. Bitcoin. Coin apa tuh? Ya. Nah, di sini saya akan mulai menceritakan digital transaction itu transaksi secara digital. Tapi currency-nya sebenarnya currency di mana transaksi terjadi. Kalau di Indonesia rupiah, kalau di US dollar, ya masih pakai currency yang sama. Kalau beda negara ada aturan regulasi A dan B dan C serta nilai tukar. Sedangkan actually nggak ada uang fisik yang ditransaksikan, data ya digital yang ditransaksikan. Karena itu berlanjut makin banyak, mulailah muncul orang berpikir kalau gitu transaksi ini sebaiknya mungkin butuh sesuatu yang berbeda tuh. Masalah tadi regulasinya mungkin lebih general, lebih global, nggak pusing dengan nilai tukar dan lain-lain. Ya, karena mungkin Anda mengalami juga dulu semua transaksi pakai cash, ya. Lalu mulai berpindah kepada transaksi secara digital. Bahkan juga mungkin sebelum full digital, nggak tahu sih kalau saya suka ngajak anak saya bermain, misalnya di tempat main Time Zone, Amazon dan segala macam. Kan Anda nggak masukin uang Anda ke dalam alat permainan sebelum bermain, tapi Anda bayar sejumlah token tertentu, either di kartu atau di aplikasi, ditukerlah si uang menjadi token. Itu kalau biasa main di tempat-tempat arena rekreasi anak-anak seperti itu. Transaksi digital juga membutuhkan token tadi tuh, karena kalau currency ini beda negara beda regulasi, beda negara transfer ada urusan kurs dan segala macam dan aturan-aturan yang mungkin menurut sebagian pelaku nggak mudah dijalankan. Nah, karena itu mulailah muncul namanya cryptocurrency. Cryptocurrency itu adalah satu currency yang seperti token tadi. Kalau Anda bilang Bitcoin, mata uang itu diterbitkan mengikuti aturan negara mana? Nggak juga. Negaranya bisa di mana aja. Dan itu Bitcoin baru salah satu, masih banyak yang lain. Ya, tapi mungkin yang menjadi orang pengen bertanya dan kenapa orang seneng, karena ya pertama satu pelaku pasar membutuhkan token tadi menggantikan rupiah, menggantikan US dollar, menggantikan euro, mengganti satu currency yang global berlaku. Ya, artinya kalau saya beli barang di satu Bitcoin, ya saya bayar dengan satu Bitcoin, di negara lain ya satu Bitcoin saja. That's it. Ya. Jadi muncullah karena kebutuhan. Yang kedua, biasalah ya, ada barang baru, banyak orang mau ikutan, mau ikut dengar, ikut coba. Mulai populer karena adalah yang mulai membuat ini jadi happens, cerita dongeng-dongeng kiri kanan, dan sometimes kita juga dapat info yang kadang-kadang setengah hoax. Kalau saya nggak bilang hoax sama sekali ya setengah hoax. Kadang-kadang informasinya nggak benar. Mungkin Anda ngomong, invest di Bitcoin karena Anda pakai si untung. Enggak juga sih, enggak ada yang menjamin. Karena itu populer karena influence banyak orang. Ya, itu tapi keuntungannya dulu, nanti bahayanya saya cerita di belakang ya, kayak saya sebut setengah hoax tadi. Yang ketiga tadi, lepas dari regulasi. Kalau biasa Anda di Indonesia, mata uang di Indonesia diregulir oleh otorita keuangan, yaitu Bank Indonesia. Datang ke Amerika, ada Federal Reserve yang mengatur. Dan kedua ini punya aturan yang berbeda, nggak sama persis. Sehingga waktu Anda mengirim uang ke sana atau dari sana ke sini, ada
aturan yang harus dipahami atau dipatuhi. Lalu yang berikutnya adalah selain ada bank sentral yang mengatur, ada regulasi-regulasi antar negara lah. Nggak semua negara bebas mengirim devisa atau currency-nya kirim sana kirim sini. Ada negara tentu yang membatasi, memproteksi. Orang mau ngirim atau terima uang, ada report dan macam-macam. Ini membuat dunia transaksi ini membuat banyak orang pemain itu pusing. Karena transaksi payment segala yang dilakukan secara digital banyak hambatannya. Nah, ada satu lagi juga yang mungkin nggak tahu, mungkin sebagian kita ada yang pernah dengar, ada yang kurang dengar juga, atau nah sekarang saya jelasin aja. Transaksi kripto ini dilakukan secara blockchain. Blockchain adalah transaksi di mana didesentralisasinya sistem teknologi komputer yang mencatat, menulis, mentransaksikan tadi tidak di satu sistem yang centralized, tapi dibagi ke banyak komputer. Apa untungnya? Ya, daun satu mau nggak akan mati semua. Kalau centralized, centralnya dihack orang, ada masalah, hilanglah semua. Buat sebagian pelaku pasar, ini lebih oke. Ya. Lalu, kadang-kadang dengan lihat keramaian tadi ada setengah hoax ya. Sometimes juga kadang-kadang pelaku pasar ini ada yang logical, ada yang emotional. Nah, yang emotional inilah yang membuat kalau Anda lihat Bitcoin itu pernah dari nilainya cuma berapa puluh dolar, pernah kira 2017 jadi 3.000, satu Bitcoin 3.000 US. Ya, kalau sekarang sekarang 3.000. Kira-kira 2017 sempat satu Bitcoin 20.000. Karena ya tadi lah ya, saya sebutin ada orang yang populer, ada yang senang, ada yang menyelesaikan transaksi. Nah, dengan melihat angka perubahan ini, menurut saya, kalau ini Anda mau berpikir sebagai cara berinvestasi, hati-hati ya, ini spekulatif banget. Masa dalam 3 tahun 20.000 US tinggal 3.000? Wah, hati-hati ya. Dan masih banyak cerita lain yang menurut saya cukup resiko. Apa resikonya? Satu, kalau Anda bermain Bitcoin, tahu nggak siapa yang mengatur? Ada nggak regulator yang sekuat bank sentral di satu negara yang di-backup oleh pemerintahnya yang mengatur secara full? Kayaknya nggak deh. Ya, kalau begitu artinya kalau biasa Anda megang satu currency, satu mata uang satu negara, biasa di-backup oleh setidaknya cadangan devisa dimiliki negara tersebut. Kalau negara Amerika, mereka katanya mencadangkan atau membackup currency US dollar dengan sejumlah stok emas. Ya. Ada sesuatu yang membackup. Artinya value itu terbentuk karena adanya perekonomian, ada yang terbentuk karena cadangan devisa dan mungkin backup lain. Cryptocurrency gak jelas. Nggak ada yang berani ngomong di backup oleh apapun juga. Jadi mungkin nggak cryptocurrency tiba-tiba nilainya tinggal $2 lagi? Highly possible. Ya. Dan juga cryptocurrency ini value-nya nggak jelas. Apa yang menentukan nilai cryptocurrency? Nggak jelas juga kadang-kadang penyebabnya. Ya orang yang bertransaksi lah, trade terjadi di market. Kalaupun ada bursanya, ya bursa yang bebas aja berjual beli begitu, tapi nggak ada patokan jelas, sehingga value-nya satu currency itu susah dihitung, si cryptocurrency ini. Apalagi ternyata bukan Bitcoin, banyak yang lainnya. Ya, jadi hati-hati, ini resiko. Ya, currency ini kalau Anda mau berpikir jangka panjang, ini untuk saving saya, untuk hati-hati deh. Even buat transaksi jual beli pun menurut saya susah. Kenapa? Kalau Anda, tadi saya contohin, nilai handphone ini 1 Bitcoin. Karena Bitcoin berfluktuatif, nanti besok-besok nggak tahu juga satu Bitcoin bisa nggak beli ini? Bisa iya, bisa nggak. Ya, jadi value dari Bitcoin itu menyulitkan juga kita untuk menilai barang secara value-nya. Kalau US dollar, kalau rupiah, ada kurs, ada nilai yang jelas, di market yang jelas, dan di backup oleh aturan yang jelas. Ini enggak. Ya, jadi saya nggak bilang nggak boleh, cuman hati-hati kalau mau spekulasi. Kalau Anda bertransaksi, ya selama Anda nyaman transaksi, ya silakan aja. Tapi hati-hati juga, satu kali ada dispute,
satu kali tiba-tiba yang mengatur Bitcoin atau yang menjaga Bitcoin ini hilang, saya nggak tahu juga apa yang terjadi. Most likely itulah resiko yang pegang Bitcoin. Ya, jadi saya juga pernah dengar beberapa waktu lalu satu negara besar sedang mencoba mendigitalkan, mengkriptocurrency-kan currency-nya, karena negara ini besar sekali, mungkin Anda tahu deh. Ya, negara yang paling besar di Asia secara penduduk atau dan secara perekonomiannya, ya salah satu yang terbesar di situ, dia mendeklar pemerintah akan memunculkan digital currency ini. Ya mungkin kalau itu terjadi dan benar-benar terrealisasi, ya setidaknya ada pemerintah yang meregulasi, dan kalau ada yang meregulasi mungkin setidaknya ada backup yang kita bisa jalankan. Tapi itu belum, itu baru katanya, ya karena ya barangnya belum deal bener sekarang, belum publish bener, jadi saya nggak bisa ngomong ini sesuatu yang pasti. Jadi menurut saya cryptocurrency ini menyelesaikan banyak kemungkinan transaksi cross antar negara, cross antar regulasi dipermudah, tapi sekarang ini belum lengkap, belum siap. Memang saat ini Bitcoin yang paling Anda kenal itu yang paling besar sih, ya. Jadi selain Bitcoin, di bawahnya juga ada Ethereum, ada macam-macam deh ya. Kalau Anda pengen tahu nanti silakan Anda browse juga. Tapi transaksi cryptocurrency ini nilainya makin hari makin gede. Sekarang kira-kira value-nya 2,2 triliun US dollar, setara ya kurang lebih waktu satu Bitcoin atau satu currency ini kurang lebih sekarang 3.000. Tapi yang lain-lain kan nilainya beda-beda, tapi kira-kira value-nya gede. Jadi apakah ini akan jadi currency masa depan? Most likely bisa iya. Tapi sekarang belum. Setidaknya itulah video yang saya mau share buat Anda semua. Semoga penonton juga bisa membelajar, bisa memahami, paling tidak dapat informasi pada saat ini video ini dibuat, itulah yang terjadi. Sehingga kita tidak salah melangkah, tidak salah dapat informasi, paling tidak informasi ini juga, memang saya tidak mewakili siapapun, ini dari literatur yang saya baca, dari informasi yang saya baca, tapi tujuan saya semoga membantu kita semua untuk lebih memahami, tidak terlalu salah melangkah, paling tidak, dan tentunya silahkan Anda mungkin nonton video berikutnya yang saya juga akan update terus dengan tambahan perubahan-perubahan yang terjadi tentang cryptocurrency ini. Kalau Anda suka silahkan like video ini, Anda boleh subscribe di channel ini, dan kalau Anda merasa ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Dan tentunya kalau video ini bermanfaat, terima kasih juga kalau Anda bisa share pada teman-teman, pada saudara, pada rekanan Anda, sehingga kita sama-sama mulai memahami apa yang sih yang terjadi dengan perubahan saat ini. Sekali lagi terima kasih untuk join dengan Smart Vistiono, terima kasih sudah menonton, tunggu video saya selanjutnya, dan Anda juga sambil menunggu video selanjutnya boleh nonton video-video saya yang lain, dan tentunya kita berharap kita semakin sukses, kita semakin benar dalam melangkah, dan sehat selalu. Terima kasih.